Ya, itu tadi teman-teman, kita coba bermain-main dengan table saw dari Stanley SST 1801. Kita barusan membuat bevel emboss seperti ini. Ini dari kayu jati, padahal kayunya nggak rata ya. Di sini ada matanya. Ini adalah bagian terkeras dari kayu, walaupun dia kelihatan kopong, tapi ini bagian yang keras. Dan uniknya, tadi sudah kita limit di C6, artinya ini adalah 6 ampere atau 1300 watt. Oke, ini adalah salah satu table saw 10 inch yang terlaris di pasaran. Kalau kalian penasaran gimana ulasan kami, kalian tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini kita mau unboxing sebuah table saw yang banyak diincar oleh woodworker, yaitu Stanley ST1801. Gambarnya seperti ini kalau udah terakit semua. Ini adalah versi upgrade dari tipe 1825. Jadi ada beberapa upgrade, terutama di tabletop dan juga fansnya. Nah, harganya ini di toko online berkisar antara 3,6 sampai 4 juta. Jadi ya tergantung di mana kalian belinya. Untuk link pembelian akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kalian cek aja. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan rakit terlebih dahulu supaya lebih enak untuk menjelaskannya. Nah, di paket pembeliannya kita dapat buku panduan dan juga kartu garansi. Yang pertama, kita dapat miter gauge. Ini miter gauge-nya. Lalu kita dapat push stick. Selanjutnya, kunci-kunci untuk mengganti mata pisau. Dan yang terakhir kita dapat sebuah blade guard. Nah, kita lanjut ke build quality. Kita cek untuk kualitas frame kaki-kakinya. Jadi di sini walaupun bahannya mungkin ya nggak terlalu tebel, tapi dengan konstruksi yang bagus, ini kokoh dan nggak goyang ya teman-teman. Aman nih. Padahal bisa kalian lihat lantai di workshop kami nggak rata. Kalau kalian mau bawa ke proyek atau outdoor atau memindah-mindahkan unit ini, adanya roda ini cukup membantu ya. Kita mau mengangkat unit ini juga soft ya. Di sini ada karetnya, jadi tangan kita nggak sakit. Selanjutnya untuk kualitas kabel ini bagus dan juga fleksibel. Di sini ada speknya 2 kali 1 mm. Ya, lumayan gede ya. Untuk panjangnya lebih dari 2 meter ya. Dan kalau kalian mau memindahkan unit ini, kabelnya ini nggak akan berantakan ya teman-teman. Kalian bisa kaitkan di table holder ini. Ya, seperti ini ya. Jadi semuanya udah disiapkan oleh Stanley. Praktis sekali. Selanjutnya untuk kualitas plastiknya. Ini cukup tebal. Tadi saya pikir ini nggak terlalu kaku, tapi ketika kita sudah rakit di frame-nya, ini benar-benar kaku teman-teman. Mantap nih. Kita geser ke control panel. Jadi untuk control panelnya ada di sebelah sini semua teman-teman. Ini adalah switch, on off-nya ada di sini. Saya akan coba nyalakan. Oke ya, itu switchnya saya suka karena bukan magnetik atau bukan yang pakai tombol-tombol gitu ya. Jadi kalau untuk emergency stop enak sekali, tinggal kita pukul seperti ini, dia langsung mati. Lalu berikutnya ini adalah tombol reset atau reset button, ada di sini ya. Selanjutnya untuk mekanisme naik turunnya, kita cukup memutar
knob ini ya teman-teman. Nah, ini sangat ringan. Jadi awalnya saya pikir ini apa nggak nyantol ya di gearnya, tapi ternyata memang ringan sekali teman-teman. Ini istimewa loh. Ini adalah mekanisme naik turun teringan yang pernah saya rasakan untuk table saw. Bahkan untuk table saw 8 inch pun itu nggak seringan ini teman-teman. Nih ya, kalian bisa lihat nih, saya bisa operasikan pakai 2 jari seperti ini. Ini sangat-sangat ringan teman-teman. Oke ya, mantap ya. Nanti kita akan cek di dalamnya gearnya seperti apa. Selanjutnya untuk mekanisme kemiringan. Nah, ini untuk memiringkan pisau. Di sini ada lock button ya. Kita buka seperti ini dulu. Nah, baru kita bisa menggeser. Seperti ini. Ini kalau umpamanya 45 derajat, ini ada garis merah ya. Ini ada indikatornya di sini. Ketebalan material kayu yang bisa kalian potong dengan kemiringan 45 derajat itu sampai dengan 5 cm. Dan untuk 90 derajat atau 0 derajat seperti ini, material yang bisa kalian potong itu sekitar 8 cm teman-teman. Selain kita geser-geser manual seperti ini, di sini ada gearnya. Kalau kita mau gunakan gearnya, kita tinggal dorong. Nah, sampai terasa terkunci seperti ini, baru kita putar. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita dapat sudut yang kita inginkan, baru kita kunci. Oke, simpel sekali dan juga ringan. Kualitasnya oke, dan untuk kepresisiannya semuanya akan kita kalibrasi. Nanti akan kita bikin konten tersendiri ya untuk kalibrasi, karena di sini banyak sekali indikator yang bisa kita kalibrasi. Oke, sekarang kita akan mengukur kepresisian dari fansnya. Kita cek ya. Oke, kita kunci ya. Lurus ya. Sekarang kita coba menggunakan plywood. Ini tadi udah kita potong ya, seperti ini. Oke, kita dorong. Oke ya, smooth ya. Oke. Ya, teman-teman perhatikan gapnya. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini adalah mekanisme naik turun untuk mata pisaunya. Jadi dia menggunakan plastik nilon seperti ini. Dan ini awet ya teman-teman. Jadi bukan berarti karena dia bahannya plastik nilon maka dia cepat rusak, nggak seperti itu. Karena saya menggunakan Stanley 1825 ya sama seperti ini mekanismenya. Nah, yang penting adalah as ulir untuk naik turunnya ini ya wajib besi ya. Dan ini saya lihat cukup besar, ini mungkin 16 atau 14 mm ya. Dan untuk housingnya ini besi cor. Ini sudah mantap dan kokoh ya. Seperti ini mekanisme naik turunnya. Supaya awet teman-teman, ini harus sering-sering dibersihkan, di-greasing. Jadi dia tetap dalam kondisi yang bagus. Dan ini adalah motornya. Ini motor 1800 watt. Tipenya brush. Jadi ini masih ada karbon brushnya ya teman-teman. Kalau mau ganti arang karbonnya di sini tempatnya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, untuk housingnya ini dari plastik, tapi kualitasnya bagus, mantap. Ini dust blower keluar. Untuk workshop dengan luasan yang terbatas, kalian bisa memposisikan meja seperti ini.
Ini ukurannya 68 cm kali 56 cm. Tapi ketika kalian ingin memotong material yang lebih lebar lagi, kalian bisa mengextend meja sampai dengan 106 cm kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Jadi ini adalah lock untuk ekstensi mejanya. Nah ini ya, kalau posisinya seperti ini, mejanya bisa kita geser. Nah, dengan ukuran sekian, ini ya setara dengan mini cabinet show ya teman-teman. Ya, jadi 106 cm. Lalu kalau kita kembalikan lagi seperti ini ya. Dan ini penguncinya. Oke, sorry ya. Mungkin terdengar suara serangga atau tonggeret di luar. Maklum, workshopnya ada di tengah hutan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa keistimewaan hasil upgrade dari tipe SST 1825 ke 1801 yang ini. Beberapa hal yang di-upgrade adalah, yang pertama, itu adalah kualitas dari fansnya teman-teman. Ini mantap, kokoh sekali, dan juga materialnya tebal, dan juga siripnya untuk lock di relnya ini benar-benar lebar. Yang signifikan itu adalah tabletopnya. Kualitasnya ini benar-benar bagus ya, benar-benar flat, dan ini tebel ya teman-teman. Bahannya dari besi cor atau magnesium. Kalau saya cek sih, untuk flatnya benar-benar flat, tanpa kalibrasi, tanpa apapun. Karena sebenarnya memang nggak bisa dikalibrasi ya teman-teman, karena dia sudah besi cor gitu kan. Dan yang menarik di sini adalah untuk railnya ini sudah ukuran standar. Jadi kalau teman-teman mau memodifikasi, itu gampang sekali cari T-slidernya ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini yang banyak dijual di pasaran. Ini kalau nggak salah ukurannya lebar 19 mm. Dan ini pas sekali untuk kita jadikan T-slider di meja ini. Oke ya, pas sekali. Jadi kalau kita mau bikin bermacam-macam jig, ini cocok sekali. Nggak cuma itu, T-slide-nya itu bener-bener ada bagian yang masuk ya teman-teman. Jadi ketika kita pasang seperti ini selain dia stabil ya, dia stabil, dan dia nggak akan bisa terangkat atau terlempar ya teman-teman, karena rollernya ini terkunci di dalam relnya gitu ya. Biasanya kan kalau table saw kebanyakan dia cuma cekungan seperti ini aja ya. Jadi ketika kita gunakan slidernya, ketika ada kickback dia akan terlempar juga seperti ini gitu ya. Jadi kalau di sini lebih aman, lebih stabil. Lalu berikutnya untuk blade-nya, ini ukurannya 10 inch, dan di sini ada reeving knife-nya. Kalau saya sih lebih baik nggak pakai blade guard, tapi kita hati-hati. Tapi ini adalah komponen utama yang selalu saya butuhkan dan selalu saya pasang nih teman-teman, karena ini sangat-sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya kickback. Lalu selanjutnya untuk insert plate-nya, ini sudah lumayan rata ya dengan tabletopnya. Dan ini bahannya dari besi teman-teman, bukan plastik lagi. Lalu tempat keluarnya pisau atau lubangnya ini nggak sampai 1 cm, sehingga memperkecil kemungkinan material yang masuk ke dalam putaran mata gergaji. Dan kalau lubang ini terlalu lebar ya, itu kalau ada material yang masuk ke dalam putaran gergaji itu bisa terlempar keluar teman-teman, sangat-sangat bahaya. Jadi ini sudah oke sih kalau menurut saya, nggak perlu kita ganti. Tapi kalau kalian masih pengen untuk merapatkan lagi lubang ini, kalian bisa ganti menggunakan akrilik dengan tebal 5 mm teman-teman. Di sini ada tempat keluarnya debu. Kita akan lihat nanti efektivitasnya seperti apa ketika kita gunakan untuk memotong. Dan di sini ada tempat untuk meletakkan push stick. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengukur berapa daya yang dibutuhkan alat ini untuk bekerja, wattnya berapa ya.
lalu RPM atau putaran mesinnya ini berapa, apakah real sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan, lalu tingkat kebisingannya sampai seberapa. Di sini saya sudah membuat suatu rangkaian dari beberapa MCB dari 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere sampai 10 ampere. Jadi untuk 2 ampere ini mewakili 450 watt, lalu 4 ampere ini 900 watt, 6 ampere ini 1300 watt, dan 10 ampere ini 2200 watt. Jadi sebelum kalian membeli unit ini, kalian harus tonton bener apakah unit ini bisa digunakan di workshop kalian. Sesuaikan dengan kapasitas listrik yang ada di workshop kalian. Itu kalau kalian nggak ada rencana untuk upgrade daya ya. Oke, langsung aja. Kalau di spesifikasinya ini mintanya 1800 watt kalau nggak salah ya. Ya, 1800 watt. Dan RPM-nya di 4800 RPM. Kita akan cek nanti ya. Sudah pasti jepret. Ini 450 watt. Kita cek ya, kita coba. Oke, silakan. Oke ya, langsung jepret 450 watt. Dan ini ada kemungkinan bisa nyala, teman-teman. Ya, kita cek aja. Oh, 900 watt dia jepret ya. Kita lanjut ke 1300 watt. Oke ya, nyala. Dia ada di 86 dB atau 86 desibel. Jadi untuk ukuran table saw 10 inch, kalau masih di bawah 90 desibel, saya rasa ini masih cukup halus ya teman-teman. Nah, untuk dayanya ketika sudah running dia sekitar 700 watt. Oke, jadi dia angkatan pertamanya itu di atas 900 watt, tapi ketika running dia di bawah 900 watt. Kita akan tes untuk RPM-nya. Oke ya, dari klaim 4800 RPM dia tercapai 4750 RPM. Jadi sudah oke lah kalau menurut saya. Oke, langsung aja kita coba untuk memotong kayu. Dia akan ada perubahan kenaikan daya sampai berapa watt. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk potong crosscut dan rip cut. Jadi untuk crosscut dia sampai berapa watt, untuk rip cut dia berapa watt. Material yang kita potong adalah kayu jati dengan ketebalan 45 mm atau 4,5 cm. Jadi ini lumayan solid, lumayan keras ya. Nah, untuk awal kita tetap coba di 1300 watt ya. Jadi ini untuk ilustrasi aja buat teman-teman. Siapa tahu listrik di workshop kalian 1300 watt. Nah, kalian bisa buktikan dulu di sini sebelum membelinya ya. Oke, langsung aja. Oke ya, itu tadi kita coba potong rip cut. Jadi dia membutuhkan daya 1100 watt ternyata ya, nggak sampai 1300 watt. Jadi aman nih untuk workshop kalian yang listriknya masih 1300 watt. Dan untuk hasil potongannya menggunakan blade bawaan lumayan lah ya. Ini blade bonusnya lumayan tajam. Dan saya rasa kalau kalian ganti blade dengan thin curve dan dengan ketajaman yang lebih tinggi, pastinya listrik yang dikonsumsi akan semakin irit juga teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke pemotongan crosscut.
Oke, untuk pemotongan crosscut juga nggak terlalu beda jauh ya dengan yang rip cut tadi. Dia butuh daya sekitar 1200 watt. Itu pun dia melonjak ke 1200 karena dia pas motong matanya ya. Jadi kalau di kayu ada matanya, ini biasanya adalah bagian yang paling keras teman-teman. Di sini ada perbedaan warna ya. Ini posisi matanya ada di sini. Jadi walaupun kopong, kelihatannya kopong, tapi kayu di sekitarnya itu adalah kayu yang paling keras. Jadi tadi ada lonjakan ke 1200 watt. Tapi aman untuk listrik 1300 watt. Oke, next kita akan langsung coba gimana kalau memotong panjang ya. Sepanjang ini. Ini adalah kayu pinus balok dengan tebal sekitar 7 cm kali 10 cm. Karena kapasitas potongnya ini sampai 8 cm aja, sehingga kita akan potong seperti ini ya. Kita akan ambil 7 cm-nya. Langsung aja kita coba cek, karena ini mungkin panjang sekali ya. Ini sekitar 120 cm panjangnya. Jadi kamera ini bisa mobiling, melihat gimana smoothnya potongannya, lalu gimana performa dari fansnya, lalu listrik 1300 watt ini apakah masih kuat, dan juga real dayanya nanti ketemunya berapa ya. Dan satu lagi, nanti bisa dicek gimana efektivitas saluran ke dust collector ini. Ya, seperti kalian lihat tadi, untuk pemotongannya sebenarnya sampai ke 1300 atau 1400. Tapi karena dia naiknya watt itu giring ya teman-teman, sehingga nggak ada kejutan yang bisa bikin MCB 6 ampere ini untuk jepret. Ini adalah hasil potongannya. Halus sekali ya. Mantap nih. Ini dengan catatan ini masih menggunakan blade bawaannya loh ya. Bisa sehalus ini. Dan untuk ketebalannya kita cek aja di sini ya. 6,1 mili. Sebelah sini sama ya, 6,1 mili. Sebelah sini 6,1 mili. Jadi oke sekali ya teman-teman ya. Untuk fansnya saya rasa sudah presisi dan juga bekerja dengan baik. Kita memotong material setebal ini, dia nggak goyang. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk potong 45 derajat ya. Nah seperti ini ya.
bener-bener stabil ya teman-teman, walaupun sebenarnya tadi posisi motong saya salah nih ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk tes potong menggunakan miter gauge-nya. Seakurat apa? Di sini saya ada material flooring kayu bangkirai dengan tebal 15 mm. Kita coba untuk potong 90 derajat. Apakah benar-benar siku? Langsung aja kita buktikan. Oke, kita cek. Mantap ya. Sip, 90 derajat. Sekarang kita coba untuk 45 derajatnya. Oke, langsung aja kita cek. Potongan 45 derajat. Mantap coy. Ini ya, bedanya potongannya orang setelah ngopi sama belum ngopi. Di sini bedanya teman-teman. Kalau udah ngopi kayak gini potongannya. Jadi saya dulu pernah punya yang tipe 1825 dengan segala kekurangannya. Dan saya jual akhirnya ya. Lalu ketika Stanley mengeluarkan seri 1801, saya langsung tertarik. Dan ya, ini sudah ada di workshop kami. Kesimpulan saya, kalau saya bandingkan dengan 1825, sangat banyak sekali upgrade-nya dan juga kestabilannya ya teman-teman. Terutama dari halusnya mesin, saya rasa masih lebih halus ini dibandingkan 1825. Lalu kualitas tabletop, sistem extend-nya juga keren, stabil, kokoh ya. Insert plate-nya sudah besi, mantap. Kualitas tabletop-nya bener-bener flat dan juga tebel. Baik teman-teman, saya rasa itu aja dari kami. Nantikan video kalibrasi untuk table saw Stanley ST1801 ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe di Andy Workshop. Oke? See you.